Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Angla F. Sauhenda. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan ke-6 ya adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Yang tentunya pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan sumber belajar dan lain-lainnya. Untuk saat ini kita belajar hanya pada strategi, metode, dan media pembelajaran. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa strategi, metode, dan media ini merupakan unsur yang sangat penting untuk dicantumkan dalam rencana pembelajaran yang akan kalian susun nantinya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran. Strategi mengajar, kita coba lihat pada strategi mengajar. Apa sih strategi mengajar itu? Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan arti dari pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Di samping itu juga untuk mengembangkan pengalaman belajar di mana peserta didik secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperolehnya. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran itu. Jadi di sini strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, Anda perlu tahu bahwa ada bermacam-macam jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama kita melihat pada strategi pembelajaran langsung. Ada juga strategi pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, dan strategi pembelajaran mandiri. Nah, itu adalah strateginya. Jadi kalau adik-adik kalau mau menyusun rencana pembelajaran, adik-adik harus memperhatikan mana yang mau dipilih. Oke, kita akan lanjut pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Dalam pemilihan metode pembelajaran, apa yang tepat, guru itu harus melihat situasi dan kondisi siswa serta materi yang diajarkannya. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang dasar-dasar dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasikan dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan tugasnya. Nah, poin ketiga dan poin yang sangat penting adik-adik harus perhatikan ya. Jadi kita harus menetapkan metode belajar mengajar yang paling dianggap tepat. Dan yang keempat adalah memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi metode pembelajaran itu. Yang pertama adik-adik kita harus lihat ada faktor anak didik. Jadi kalau kalian sebagai calon guru itu harus memperhatikan apakah metode pembelajaran ini cocok untuk anak didik yang akan saya ajarkan. Nah itu, kita harus perhatikan hal itu. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Adik-adik harus menentukan dulu tujuan pembelajaran itu apa sih. Nah, setelah itu baru dicocokkan lagi dengan metode yang akan kita pakai. Yang berikut, yang ketiga adalah situasi. Situasi ini adik-adik juga harus memperhatikan. Jangan-jangan metode yang digunakan itu tidak sesuai lagi dengan situasi yang adik-adik rasakan nanti ketika saat mengajar. Yang keempat adalah fasilitas. Nah, adik-adik juga harus memperhatikan ada fasilitas di sini. Nah, fasilitas kalau tidak mendukung, apakah metode pembelajaran itu dapat digunakan? Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan yang kelima adalah calon guru atau guru itu sendiri. Yang berikut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian dari anak didik.
Anak didik adalah manusia yang berpotensi, yang mengajarkan pendidikan. Di sekolah, gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Tujuannya adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Situasi kegiatan belajar mengajar, guru diciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. Yang berikut adalah saya akan menjelaskan tentang fasilitas. Nah, di fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Jadi setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran. Sekian dari saya untuk materi yang ke-6 ini, kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan